Enzim. Tubuh manusia melakukan banyak proses reaksi kimia yang berbeda. Lalu apa yang mengontrol reaksi ini? Pada tahun 1883, seorang ahli kimia Perancis bernama Anselme Pien pertama kali menemukan suatu zat yang mampu mempercepat suatu reaksi. Ia menamakannya dengan enzim. Enzim adalah substansi protein, atau pada kasus lain bisa berupa RNA loh. Enzim bisa mempercepat reaksi kimia dengan memodifikasi substrat. Enzim bekerja sangat spesifik pada substrat tertentu. Jika tak cocok, bam, mental, gak akan terjadi reaksi. Bagaimana sih enzim yang kecil ini bisa mempercepat reaksi? Enzim menurunkan energi aktivasi reaksi. Apa sih energi aktivasi reaksi itu? Yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai terjadinya reaksi kimia. Enzim berikatan dengan substrat dengan cara yang mudah. Enzim memiliki sisi aktif. Ketika substrat menempel pada sisi aktif enzim, maka reaksi akan berjalan. Sisi aktif memiliki bentuk dan ukuran yang spesifik, termasuk perlakuan kimia tertentu yang diberikan padanya. Dan ini bergantung pada asam amino tertentu loh. Bisa kalian perhatikan bulatan-bulatan kecil? Ya, itu adalah ikatan asam amino. Banyak enzim terdiri dari bagian non-protein yang disebut dengan kofaktor, biasanya berupa kation, yaitu ion positif. Kation ini mengaktifkan sisi aktif enzim. Ada lagi molekul organik seperti vitamin atau produk vitamin berupa koenzim yang akan bergabung dengan tempat pelekatan substrat sebagai gugus prostetik. Banyak enzim hanya akan bereaksi ketika bergabung dengan koenzim. Ketika kofaktor dan koenzim hilang atau terlepas dari enzim, maka enzim akan inaktif atau tak aktif. Ketika keduanya bergabung kembali disebut holoenzim. Para ilmuwan memberi nama enzim yang inaktif dengan sebutan apoenzim. Jadi kesimpulannya holoenzim terdiri dari apoenzim dan koenzim plus kofaktor. Model kerja enzim, hipotesis, gembok, dan kunci. Ini adalah model enzim sederhana. Bagaimana enzim bekerja? Substrat memiliki sisi yang cocok dengan sisi aktif, persis seperti kunci dan gemboknya, matching. Sisi-sisi pada substrat sangat kompatibel atau cocok dengan sisi aktif enzim, persis seperti potongan puzzle. Induksi fit hipotesis. Pada model ini, substrat menginduksi sisi aktif enzim sehingga mengubah bentuknya. Pada model ini bukan hanya dua sisi substrat yang kompatibel dengan sisi aktif enzim, tapi juga sisi aktif enzim mengubah bentuknya, lalu seolah-olah memeluk substrat dengan erat, sehingga kedua substrat ini saling berlekatan. Inilah yang disebut dengan induksi fit. Dampak lingkungan atau faktor luar terhadap fungsi enzim. Sisi aktif enzim sangat sensitif. Sebagai contohnya, pada video ini kita mulai dari temperatur atau suhu. Suhu optimal untuk enzim bekerja adalah 37 derajat Celcius. Kenaikan atau penurunan dari 37 derajat ini mengakibatkan terganggunya ikatan kimia pada sisi aktif enzim. Di video ini terlihat, pada suhu tinggi ikatannya, terlepas. Suhu yang tinggi menyebabkan enzim terdenaturasi. pH, asam amino yang ada pada sisi aktif enzim bersifat asam maupun basa. Fluktuasi pH dapat mengakibatkan ikatan antar sisi aktif enzim dan substrat terlepas. pH yang ekstrem menyebabkan denaturasi enzim. Konsentrasi enzim. Penambahan konsentrasi enzim meningkatkan kecepatan reaksi kimia karena semakin banyak enzim yang berikatan dengan substrat. Akan ada pada masanya laju peningkatan ini bersifat konstan. Konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat dapat meningkatkan laju reaksi karena banyak substrat yang bertabrakan atau bertemu dengan sisi aktif enzim. Tentu saja akan berikatan dan menghasilkan produk. Namun lagi-lagi akan ada pada masa tertentu hal ini tak memberikan dampak pada laju reaksi. Faktor penghambat aktivitas enzim atau inhibitor. Substansi penghambat kita sebut inhibitor. Inhibitor ini dapat mengurangi maupun menghambat kerja enzim. Mereka memblocking sisi aktif enzim sehingga ikatan antar substrat dan enzim tak terjadi. Ada dua tipe inhibitor, yakni inhibitor kompetitif. Lihatlah,
Dengan santainya ia menempel pada sisi aktif enzim. Ini tentunya menghalangi substrat yang mau berikatan dengan enzim. Tipe kedua, non-kompetitif. Ia berikatan pada sisi lain dari enzim. Ups, tak bisa berikatan juga. Itulah dua tipe inhibitor, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Yang keduanya sama-sama menghambat terbentuknya ikatan antara substrat dan enzim. Sekian penjelasan mengenai enzim. Semoga kalian menjadi lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.